Houthi tidak menyangka serangan itu akan terjadi. Kepemimpinan mereka di Yaman menjadi target saat jet tempur Amerika Serikat yang diluncurkan dari kapal induk Angkatan Laut menghujani berbagai kota. Ini merupakan operasi militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah selama kepresidenan Trump, mengakibatkan lebih dari 30 tewas dan lebih dari 100 terluka. Namun, kejutan sebenarnya baru dimulai. Serangan ini tidak hanya ditujukan kepada Houthi, tetapi juga sebagai pesan untuk Iran, pendukung utama mereka. Mengapa Amerika Serikat menyerang Houthi sekarang? Apa hubungan serangan ini dengan konflik antara Israel dan Hamas? Dan apakah ini pertanda dari sesuatu yang lebih besar? Mari kita bahas lebih lanjut. Serangan di Yaman dilakukan atas perintah Trump, dengan rincian operasional yang dirahasiakan oleh Amerika Serikat dan Israel. Target utama adalah kompleks militer di wilayah Houthi, khususnya di Sanaa dan Taiz, yang mengalami kerusakan parah. Selain itu, serangan juga dilaporkan di Dahyan Saada, tempat pertemuan pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi, dengan pejabat asing, termasuk dari Iran. Meskipun detail serangan tidak sepenuhnya terungkap, operasi ini dianggap yang terbesar sejak Trump menjabat pada Januari. Langkah ini mengirimkan pesan tegas kepada Houthi untuk menghentikan permusuhan terhadap Israel dan aktivitas di Laut Merah. Dalam pernyataannya di media sosial, Trump menegaskan bahwa kepada semua teroris Houthi, waktu mereka sudah habis. Ia menyatakan bahwa serangan mereka harus dihentikan mulai hari itu. Jika tidak, Trump memperingatkan bahwa neraka akan menghujani mereka seperti yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pernyataan ini menggambarkan bagaimana Trump memanfaatkan media sosial untuk diplomasi internasional. Meskipun Houthi dianggap organisasi teroris, serangan ini memiliki makna signifikan. Serangkaian serangan di Yaman dilakukan oleh jet tempur dari kapal induk USS Harry S. Truman yang beroperasi di Laut Merah. Ditugaskan pada 25 Juli 1998, kapal ini adalah andalan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk operasi militer di Timur Tengah. USS Harry S. Truman membawa 60 hingga 90 pesawat, termasuk EVA-18 Hornet, Super Hornet, EA-18G Growler, dan E-2 Hawk, memberikan kemampuan operasional luar biasa untuk misi jauh ke dalam wilayah musuh tanpa risiko balasan signifikan. Kombinasi jet tempur dan intelijen Amerika Serikat memungkinkan Angkatan Laut mencapai superioritas udara di sebagian besar kawasan, kecuali terhadap Iran, yang memiliki sistem anti-pesawat dari Rusia. Sejak ditugaskan, USS Harry S. Truman telah berpartisipasi dalam berbagai operasi tempur besar. Penempatan pertamanya yang terkenal terjadi pada November 2000 di Laut Mediterania dan Teluk Persia. Setelah serangan 11 September 2001, kapal ini terlibat dalam operasi Enduring Freedom, meluncurkan ribuan serangan terhadap Taliban dan Al-Qaeda di Afghanistan. Pada tahun 2003, Truman berperan penting dalam operasi pembebasan Irak, menjadi platform utama untuk serangan udara terhadap target militer dan infrastruktur Irak. Kehadirannya menegaskan jangkauan Angkatan Laut Amerika Serikat dan berfungsi sebagai pusat logistik penting. Selama dekade berikutnya, Truman terus memberikan dukungan vital dalam operasi melawan ISIS sebagai bagian dari operasi Inherent Resolve, melakukan serangan di Irak dan Suriah untuk mendukung pasukan darat koalisi dan merusak infrastruktur teroris. Dalam beberapa tahun terakhir, USS Harry S. Truman semakin penting karena ketegangan geopolitik yang meningkat, terutama dengan Rusia dan Iran. Pada tahun 2022, kapal ini menjadi pusat operasi maritim NATO untuk menanggapi invasi Rusia ke Ukraina, memberikan kepastian kepada sekutu Eropa dan menunjukkan kekuatan udara NATO di Eropa Timur. Kemudian, pada tahun 2023, saat konflik antara Israel dan Hamas meningkat, Truman dikerahkan kembali ke Timur Tengah, melintasi Laut Mediterania dan Laut Merah pada tahun 2024. Kapal ini adalah salah satu aset terpenting Angkatan Laut Amerika Serikat, menyediakan dukungan vital bagi Israel, penerima bantuan terbesar dari Amerika Serikat selama 50 tahun terakhir. Dengan 11 kapal induk yang dioperasikan, Amerika Serikat dapat melancarkan serangan yang jauh lebih besar dari wilayah tersebut, menciptakan preseden berbahaya bagi Houthi yang mengalami kerugian besar. Gerakan Houthi, sebelumnya dikenal sebagai Ansar, awalnya fokus menggulingkan pemerintah Yaman untuk mendominasi negara. Meskipun permusuhan mereka terhadap Israel lebih bersifat retoris,
Mereka terpengaruh oleh hubungan ideologis dengan Iran dan Hizbullah, musuh lama Israel. Namun, eskalasi konflik Israel-Hamas yang dimulai pada Oktober 2023 mengubah posisi Houthi. Mereka mulai mendukung Hamas secara terbuka dan terlibat militer, meskipun dalam skala terbatas. Dengan dukungan senjata yang lebih banyak dari Iran, Houthi meningkatkan kemampuan mereka, meskipun telah menguasai 70 hingga 80% wilayah Yaman, termasuk ibu kotanya. Eskalasi konflik ini memicu respons dari berbagai faksi Islam di sekitar Israel. Sejak akhir Oktober 2023, Iran mulai memasok senjata vital kepada Houthi, termasuk drone dan rudal balistik yang menargetkan Israel dari Yaman. Ini merupakan aksi militer langsung pertama Houthi terhadap Israel. Meskipun serangan ini sebagian besar simbolis dan kurang efektif secara taktis, banyak yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel seperti Iron Dome dan David Sling, serta THAAD yang dikerahkan Amerika Serikat. Kemampuan Houthi untuk mencapai Israel menunjukkan peningkatan signifikan dalam kekuatan militer mereka, yang sebelumnya diremehkan oleh intelijen Israel. Walaupun kerusakan yang ditimbulkan minimal, serangan ini meningkatkan profil Houthi dalam konflik regional dan menegaskan hubungan mereka dengan poros perlawanan yang didukung Iran. Setelah berhasil melakukan serangan terbatas terhadap Israel, Houthi beralih ke peperangan maritim, menargetkan kapal komersial di Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb, rute perdagangan internasional vital. Mereka berupaya mengganggu pengiriman Israel dan menyerang kapal yang tidak terkait, termasuk milik perusahaan Amerika Serikat dan Eropa. Serangan ini menarik perhatian internasional dan dianggap sebagai pembajakan serta terorisme. Tindakan Houthi memicu respons militer dari Amerika Serikat. Pada awal 2024, Amerika Serikat meluncurkan operasi Prosperity Guardian untuk melindungi jalur pelayaran internasional dan membatasi kemampuan Houthi. Kapal perang Amerika Serikat mulai berpatroli di Laut Merah dan Teluk Aden, mencegat dan menghancurkan drone serta peluncur rudal Houthi. Serangan udara Amerika Serikat menargetkan fasilitas perakitan drone dan pusat logistik militer Houthi, meningkatkan ketegangan dalam konflik. Pada 19 Juli 2024, serangan drone Houthi menghantam gedung apartemen dekat kantor diplomatik Amerika Serikat di Tel Aviv, menewaskan 1 warga sipil dan melukai 10 lainnya. Ini menandai serangan langsung pertama Houthi di pusat kota Israel, memicu respons Israel dengan serangan udara intensif ke instalasi militer Houthi di sekitar Hadida, Yaman, intervensi militer langsung pertama Israel di Yaman. Meski operasi militer Amerika Serikat berusaha menetralkan ancaman Houthi, serangan mereka terhadap jalur pelayaran di Laut Merah berlanjut. Peningkatan tekanan militer Amerika Serikat tidak menghentikan Houthi dalam mencapai tujuan mereka, yang tetap menunjukkan solidaritas dengan gerakan perlawanan Palestina. Pemerintahan Trump mengalihkan fokus militer ke Yaman dengan serangan dari kapal induk, yang mungkin menjadi awal serangan lebih banyak jika Houthi melanjutkan agresi terhadap Israel. Namun, target utama adalah Iran, yang telah lama dianggap Israel sebagai ancaman eksistensial. Sejak Revolusi Iran 1979, Iran menganggap Israel sebagai negara ilegal dan menyerukan penghancurannya, sementara Israel melihat Iran sebagai ancaman karena dukungannya terhadap milisi anti-Israel. Antagonisme ini terwujud dalam konflik proksi, operasi spionase, serangan siber, dan serangan militer. Dengan pecahnya konflik antara Israel dan Hamas, hubungan ini semakin memburuk. Strategi regional Iran melibatkan dukungan terhadap kelompok militan yang mengancam Israel, memberikan pengaruh strategis di dekat perbatasannya. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengarahkan strategi perlawanan melalui perang asimetris, memaksa Israel untuk mempertahankan diri dari serangan proksi yang dilengkapi dengan senjata Iran. Kelompok-kelompok ini, meskipun mirip organisasi teroris, memiliki kontrol signifikan di wilayah mereka, membuat mereka sulit dibasmi dengan peperangan konvensional. Jika Israel menyerang langsung, konflik bisa meluas menjadi perang besar yang tidak didukung sekutu seperti Amerika Serikat dan Inggris. Dukungan Iran terhadap Houthi mencerminkan pergeseran ambisi strategis Teheran, kini juga melibatkan oposisi terhadap Israel. Serangan Houthi yang meningkat berhubungan dengan aktivitas industri militer Iran, karena mereka tidak mampu memproduksi sebagian besar senjata yang digunakan. Konflik antara Iran dan Israel sering melibatkan serangan udara Israel terhadap instalasi militer Iran di Suriah dan Lebanon,
bertujuan mengurangi kemampuan Iran dalam menyediakan persenjataan presisi bagi proksinya. Meskipun beberapa fasilitas telah dihancurkan, dukungan Iran terhadap faksi-faksi kecil tetap berlanjut. Iran menargetkan kepentingan Israel melalui serangan drone, rudal, dan perang siber. Serangan roket dari Hizbullah dan milisi yang didukung Iran ke kota-kota utara Israel memicu serangan balasan dari Israel, semakin meningkatkan ketegangan di kawasan. Salah satu aspek paling memprihatinkan adalah program nuklir Iran. Teheran mengklaim aktivitas nuklirnya untuk energi damai, tetapi banyak negara, termasuk Israel, mencurigai upaya untuk menghasilkan senjata nuklir. Bukti kecurigaan ini termasuk fasilitas pemurnian bahan nuklir yang ekstensif, seperti pabrik pengayaan uranium di Natanz dan Fordow, serta reaktor di Arak. Iran telah meningkatkan kapasitas pengayaan uranium dengan sentrifus canggih, memperpendek waktu breakout teoritis untuk menghasilkan bahan senjata nuklir. Israel dan Amerika Serikat menganggap program nuklir Iran sebagai risiko eksistensial yang tidak dapat diterima. Ancaman ini berhubungan erat dengan kemampuan Iran memproduksi bom nuklir, yang bukan hanya teori, mengingat negara tersebut memiliki sumber daya dan bahan yang diperlukan. Meskipun demikian, Iran secara teknis dilarang mengoperasikan program senjata nuklir karena pembatasan ketat dari negara-negara Barat dan Timur. Tekanan diplomatik dan sanksi ekonomi internasional telah secara signifikan membatasi ambisi nuklir Iran. Sanksi yang dipimpin Amerika Serikat dan Eropa menargetkan ekonomi Iran, terutama ekspor minyak, sistem perbankan, dan sektor industri. Akibatnya, sanksi ini menyebabkan kesulitan ekonomi yang mendalam, mengurangi investasi internasional, dan berkontribusi pada keresahan internal. Sejauh ini, Iran tidak mampu secara ekonomi mendukung program senjata nuklirnya. Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau Joint Comprehensive Plan of Action yang ditandatangani pada 2015 antara Iran dan 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, Rusia, dan juga Jerman, menetapkan batasan ketat dan pemantauan terhadap aktivitas nuklir Iran. Perjanjian ini menempatkan program nuklir Iran di bawah pengawasan internasional, membatasi kemampuan Iran untuk mengembangkan senjata nuklir secara terbuka. Ketakutan akan konsekuensi internasional yang lebih keras, atau tindakan militer mencegah Iran memproduksi senjata nuklir secara terbuka. Namun, setelah Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian ini pada 2018, muncul ketidakpastian mengenai kontrol dan wawasan anggota perjanjian lainnya terhadap produksi material nuklir Iran. Ancaman intervensi militer langsung juga memengaruhi keputusan Iran. Israel telah berulang kali mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Iran jika negara tersebut mencoba mengembangkan senjata nuklir secara terbuka, sementara pemerintahan Amerika Serikat tidak mengesampingkan opsi militer. Ancaman kredibel ini, seperti yang terlihat dalam konflik Israel-Hamas, memberikan Iran waktu sangat terbatas untuk membuat bom nuklir secara rahasia sebelum serangan Israel. Pertimbangan politik dan ideologis dalam kepemimpinan Iran juga memengaruhi ambisi nuklirnya. Pemimpin tertinggi Ali Khamenei telah mengeluarkan fatwa yang melarang senjata nuklir menurut hukum Islam, menciptakan hambatan ideologis bagi pengembangan senjata nuklir. Meskipun ada skeptisisme internasional mengenai ketulusan Iran, negara tersebut tetap merujuk pada fatwa ini dalam komunikasi diplomatiknya. Dengan upaya pembangunan nuklir dan serangan rahasia terhadap Israel, Iran berpotensi diam-diam mengembangkan program senjata nuklir. Tinjauan Buletin Ilmuwan Atom menunjukkan kesulitan dalam memprediksi kapan Iran akan memiliki senjata nuklir yang siap. Pabrik pemurnian nuklir yang lebih maju di Iran dapat secara teoritis menghasilkan material untuk bom, meskipun dalam jumlah terbatas. Program nuklir Iran mirip dengan program awal Tiongkok, namun Iran mungkin memiliki keuntungan dari teknologi dan pengalaman yang lebih maju, yang memungkinkan Tiongkok membuat bom nuklir pada akhir 1960-an. Iran mungkin memerlukan beberapa minggu untuk memproduksi perangkat nuklir setelah menambang dan memurnikan cukup material. Namun, untuk memastikan efektivitasnya, Iran perlu melakukan uji coba senjata nuklir yang akan terdeteksi oleh intelijen Amerika Serikat karena meninggalkan jejak yang jelas. Dalam konteks ini, peningkatan serangan oleh Trump terhadap Houthi menjadi pesan langsung kepada Iran bahwa negara itu tidak akan aman jika mengumumkan memiliki senjata nuklir. Jika Iran mengembangkan bom nuklir,
Angkatan Laut Amerika Serikat kemungkinan akan mengerahkan kekuatan besar untuk menekan Iran, bahkan berusaha menggulingkan pemerintahnya. Ini dapat menciptakan situasi mirip dengan perang melawan teror awal 2000-an, yang berpotensi merusak geopolitik internasional dan hubungan di Timur Tengah. Pada akhirnya ada sebuah pertanyaan yang muncul. Apakah Iran akan menghentikan serangannya terhadap Israel, atau akankah Amerika Serikat melanjutkan serangan tersebut? Terima kasih telah menyaksikan. Dan silakan tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.